Aparat Kerajaan Arab Saudi menahan dua warga negara Indonesia yang diduga terlibat memasukkan jenazah seorang perempuan WNI ke dalam koper di Mekah, Arab Saudi. Hingga kini pihak kantor Kejaksaan Makkah tengah menyelidiki laporan atas kasus ini. Jasad seorang perempuan ditemukan di dalam sebuah koper di dekat Jalan Lingkar 4 Mina, Mekah, Arab Saudi pada Jumat lalu. Pihak aparat Saudi mengungkap jasad tersebut adalah warga negara Indonesia berusia 24 tahun berinisial A. Diduga korban merupakan pekerja migran yang kabur dari pekerjaannya di Mekah, Arab Saudi. Hingga kini pihak kantor Kejaksaan Mekah tengah menyelidiki laporan atas kasus ini. Jenazah seorang WNI ditemukan di dalam koper di Mekah dan saat ini telah bersama kami Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, ada Bapak Eko Hartono. Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta, Pak Eko. Selamat siang, Pak Eko. Waalaikumsalam, Mas Nafi, Mbak Davi, Mbak Lavi. Baik, Pak Eko, apakah hasil otopsi korban sudah keluar? Hingga saat ini update-nya seperti apa, Pak? Baik, sampai sekarang hasil otopsi belum keluar ya, jadi kita tunggu. Nah, sementara menunggu, memang petugas atau ya petugas keamanan di sini, polisi dan kejaksaan sudah bekerja keras. Mereka sudah memanggil kedua tersangka yang juga warga negara Indonesia. Ya, mereka ditanyai secara terpisah 2 hari yang lalu untuk menanyakan keterlibatan keduanya dalam pembuangan jasad tersebut. Baik, sejauh ini update apa atau fakta-fakta terbaru apa yang bisa diungkap Pak Eko terkait memang korban dan juga identitas dari pelaku sendiri? Baik, yang pertama mengenai korban, memang betul setelah kita cek yang bersangkutan berinisial A, ya, warga negara Indonesia, pemegang paspor Indonesia, berasal dari Tangerang, dan memang betul bahwa yang bersangkutan datang di Arab Saudi awal bulan Februari tahun ini, kemudian setelah bekerja selama kurang lebih 5 bulan di sebuah perusahaan di Mekah, kemudian kabur. Ya, sepertinya karena kondisi kerja yang mungkin bagi yang bersangkutan kurang cocok, sehingga yang bersangkutan keluar tanpa memberitahukan kepada pihak manajemen. Nah, setelah keluar, kemudian yang bersangkutan ditampung oleh seorang WNI ya, perempuan, ini di rumah yang bersangkutan, ya, di apartemen yang bersangkutan. 3 bulan kemudian kira-kira yang 3 bulan terakhir yang bersangkutan menderita sakit ya, sesak nafas dan juga ada gejala diabetes ini. Nah, yang penampung ini juga sudah berusaha untuk menyembuhkan, ya, memanggil 2 kali dokter untuk meriksa kondisi kesehatan yang bersangkutan. 13 hari terakhir ya, intensif dilakukan upaya pengobatan, tapi gagal. Sehingga kemudian hari Jumat pagi, sekitar pukul 9 pagi, almarhumah meninggal. Dan kemudian karena bingung ya, karena 2 orang ini bingung, ya akhirnya kemudian terpaksa menaruh jasad di pinggir jalan di sekitar Mina di situ. Baik, Pak Eko, sejauh ini apa keterangan dari pelaku hingga memang membuang dari jasad wanita ini? Ya, jadi seperti saya sampaikan, memang keduanya sebenarnya juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka bingung, sehingga kemudian mempunyai ide untuk kemudian menaruh jasad di koper ya, kemudian ditaruh di jalan, itu pun dengan harapan agar jenazah bisa segera diketahui oleh masyarakat dan kemudian dibantu pemakamannya. Jadi memang sejauh ini tidak ada unsur untuk menelantarkan jenazah ya. Sebenarnya keinginan mereka adalah agar supaya jasad ini segera diketahui oleh masyarakat dan kemudian dibantu penguburannya. Baik. Nah, keduanya takut untuk melapor ke polisi karena memang ya tidak sah status mereka. Salah satu dari mereka adalah overstayer, sehingga takut untuk berurusan dengan polisi, sehingga terpaksa kemudian menaruh jenazah ini di jalan. Baik,
Baik, pemirsa, selain Pak Eko, kita juga sudah terhubung dengan Mbak Anissa Hidayah dari Migrancare. Selamat siang, Mbak Anissa. Kalau melihat kasus ini ada 2 tersangka diketahui warga negara Indonesia juga, khususnya dari Banten. Nah, sejauh ini informasi yang dimiliki Migrancare tentang kasus ini seperti apa? Ya, kami sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Direktur Pelindungan WNI BHI. Beberapa informasi yang kami terima adalah bahwa korban yang meninggal dunia memang diketahui karena sakit dan dalam masih proses pemeriksaan oleh otoritas di Saudi gitu. Yang menjadi concern kami adalah bahwa kita mesti hati-hati untuk menempatkan 2 warga negara Indonesia, apakah dia sebagai pelaku, tersangka dan lain sebagainya gitu. Karena kalau melihat catatan dari prosesnya kan sesungguhnya dia juga bagian dari pihak yang menolong gitu ya ketika korban melarikan diri dari rumah majikan gitu, sehingga menurut saya perlu juga dilihat lebih jauh mengapa mereka melarikan diri. Itu kan karena salah satunya di Saudi itu sampai hari ini masih berlaku namanya kafala system gitu. Orang yang pekerja domestik yang mengalami situasi buruk di rumah majikan itu tidak bisa tiba-tiba meminta pindah ke majikan orang lain tanpa ada persetujuan majikannya gitu. Bagaimana dia dapat persetujuan dari majikan kalau dia ngalamin situasi yang buruk, perlakuan buruk di rumah tersebut gitu. Sehingga ini menjadi tantangan besar dalam pelindungan migrant domestic workers, tidak hanya dari Indonesia tetapi juga dari banyak negara gitu, sehingga melarikan diri menjadi salah satu upaya yang bisa mereka tempuh dalam situasi untuk terlepas dari kondisi buruk di rumah majikan mereka bekerja gitu. Baik, Bu Anis, tadi dikatakan oleh Pak Eko bahwa memang penampungan ini tidak sah begitu dan juga tanpa dokumen. Apakah memang untuk mengamankan korban yang memang kabur dari majikannya begitu tidak ada dokumen yang resmi? Ya, sebenarnya pekerja migran itu bisa mengakses perwakilan kita ya, tetapi tidak semua mereka kemudian tahu bagaimana harus atau dapat mengakses perwakilan gitu, sehingga kemudian mereka lari begitu saja dan ada pihak-pihak yang menolong atau bahkan juga ada juga yang memanfaatkan gitu untuk dipekerjakan kembali gitu, karena sindikat trafficking itu kan juga ada di mana-mana, entah itu warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara lain, bisa setempat atau juga dari warga negara lainnya gitu, sehingga menurut saya justru ini menjadi refleksi kita bersama sejauh mana kemudian ke depan perwakilan lebih aksesibel bagi setiap pekerja migran kita yang mereka punya masalah di rumah-rumah majikan gitu. Baik, artinya ada kesalahan penampungan atau ketiadaan penampungan yang resmi, Bu Anis? Penampungan resmi ada, perwakilan kita ada shelternya gitu ya, tetapi sekali lagi tidak semua pekerja migran kita tahu bagaimana caranya melapor, bagaimana mengakses, dan mereka terutama yang tidak berdokumen itu juga punya rasa takut kalau ditangkap polisi dan lain sebagainya begitu ya. Ini juga sesuatu atau kekhawatiran umum yang selama ini banyak dialami oleh pekerja migran domestik kita gitu di Saudi ketika mereka menghadapi masalah di rumah majikan mereka. Kemudian dengan keterbatasan informasi mungkin yang diketahui oleh pekerja migran di sana, apa yang harus dilakukan selain tadi untuk mengatasi rasa takut mereka, khawatir mereka jika terjadi sesuatu, apa yang bisa mereka lakukan? Sebenarnya Kemenlu sejak 2 tahun yang lalu punya aplikasi namanya Safe Travel, itu aplikasi smartphone yang di dalam aplikasi itu ada panic button gitu yang mereka bisa dipencet oleh setiap pekerja migran ketika dalam situasi darurat gitu. Tetapi sekali lagi tidak semua pekerja migran itu berbekal mobile phone dan internet yang bisa mereka akses sewaktu-waktu gitu. Karena banyak mereka yang punya HP tetapi kadang-kadang majikan membatasi ruang gerak mereka gitu. Sehingga juga tidak semua teman-teman bisa mengakses Safe Travel dengan mudah gitu. Beberapa kasus yang ditangani Migrancare misalnya kita sarankan untuk menggunakan Safe Travel tetapi mereka juga masih ketakutan gitu. Khawatirnya nanti majikannya justru berbuat yang kontraproduktif gitu. Jadi khusus di Arab Saudi memang tantangannya masih banyak ya, menyangkut bagaimana kemudian teman-teman pekerja migran bisa menyelamatkan diri dari situasi yang tidak layak bagi mereka selama mereka bekerja. Baik, oke. Pak Eko, ini sambil menunggu otopsi dari jenazah sendiri, apakah ada rencana untuk pemulangan jenazah nantinya seperti apa? Ya, kita sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga dan sesuai dengan persetujuan dari pihak keluarga, rencananya
almarhumah akan dimakamkan di Saudi. Itu pernyataan dari keluarga, ya. Jadi itu Mbak, mengenai pemakaman. Baik. Kemudian Pak Eko, kalau dari pihak KJRI sendiri memberikan pendampingan seperti apa nanti kepada para tersangka mungkin yang terlibat masalah ini? Apakah ada semacam pendampingan yang akan diberikan? Ya, bukan akan, tapi sudah kita berikan sejak mereka ditangkap oleh pihak Saudi. Kita sudah memberikan pendampingan ke mereka, dan sesuai permintaan Saudi sampai sekarang, bantuan yang diinginkan adalah penerjemah, dan kita sudah berikan bantuan tenaga penerjemah. Nah, tentunya sampai nanti proses hukumnya selesai, kita akan terus melakukan pendampingan kepada keduanya, baik itu penerjemah maupun bantuan hukum yang lain. Baik, terima kasih Pak Eko Hartono dari KJRI Arab Saudi dan juga Ibu Anis Hidayah sudah bergabung bersama kami di Anyu Siang. Pemirsa, pendopo dan Blok B Kompleks Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditutup. Penutupan terkait upaya sterilisasi pasca Gubernur Anies Baswedan positif COVID-19. Aktivitas di Balai Kota Jakarta hingga siang ini masih berjalan seperti biasa. Sejumlah pegawai tetap masuk kerja dengan pembatasan jumlah yang bekerja dan penerapan protokol kesehatan. Penutupan total hanya berlangsung di Pendopo dan Blok B, tempat kerja Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. Selain ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur, di gedung Blok B juga ada ruang kerja TGUPP, Poli Kesehatan, dan ruang Jakarta Smart City. Situasi dan kondisi di Balai Kota DKI Jakarta saat ini selengkapnya akan dilaporkan rekan kami Nadia Raisa. Nadia, apakah kantor gubernur sudah disterilisasi sepenuhnya? Ya, Davi dan juga Lovi, hingga saat ini hanya gedung bagian Blok B saja yang sudah dilakukan penyemprotan karena memang beberapa ruangan di sini ditutup, yaitu terdiri dari ruang kerja gubernur dan wakil gubernur, juga ada ruang TGUPP, Poli Kesehatan, dan juga ruang Jakarta Smart City. Penyemprotan cairan disinfektan dilakukan pada pagi dan juga sore hari, dan untuk pagi hari tadi sudah selesai dilaksanakan. Dan untuk saat ini juga aktivitas masih berlangsung normal karena memang tidak seluruh blok dari gedung di Balai Kota ini ditutup, hanya bagian Blok B saja. Selain itu juga pegawai masih banyak yang datang bekerja meskipun sebagiannya lagi bekerja dari rumah. Sementara itu untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria masih melakukan isolasi mandiri di rumah dinas masing-masing. Dan juga menurut pihak Kemendagri tidak akan menunjuk pelaksana tugas ataupun PLT karena baik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dianggap masih bisa secara efektif bekerja dari rumah secara virtual. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita saksikan cuplikan video pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berikut videonya. Saya mulai dengan tadi pagi subuh, setelah selesai sholat subuh, kemudian keluar sebentar, buka pintu, jendela biar udara segar, terus mulai exercise, olahraga. Jadi olahraga ringan, stretching, kemudian jogging sedikit, semuanya dikerjakan di arena taman yang ada di sini. Lalu hari ini rencananya ada kegiatan Vicon, jadi pagi ini sudah mulai urusan-urusan kantor, tadi kita cek beberapa, terus akan Vicon nanti jam 10, soal pertanahan di Jakarta, nanti siang juga ada rapat, jadi kegiatan terus jalan. Ya, meskipun aktivitas di Balai Kota ini masih berlangsung normal karena beberapa pegawai masih bekerja di kantor, tetapi tentunya protokol kesehatan semakin diperketat. Misalnya saja untuk memasuki gerbang dari Balai Kota ini, pengunjung harus diperiksa terlebih dahulu suhu tubuhnya. Ketika itu memasuki gedung-gedung yang ada juga diperiksa kembali, dan tentunya disediakan fasilitas untuk mencuci tangan seperti wastafel. Ya, Davi dan juga Lovi. Baik, terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Penyebaran virus corona di Indonesia masih mengganas. Virus ini menyerang siapa saja tanpa mengenal batas. Siapapun mereka yang lengah akan mudah terpapar.
Sebaran virus corona di DKI Jakarta per 1 Desember 2020 pasien COVID bertambah 16 orang hingga menjadi 10.128 orang, sedangkan pasien sembuh bertambah hingga 1.024 pasien. Sementara pasien yang meninggal per hari Senin kemarin bertambah 18 orang. Dari 10.000 warga DKI Jakarta yang terpapar virus corona, diantaranya pejabat DKI Jakarta. Berikut pejabat DKI yang pernah terinfeksi virus corona. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Asisten Pemerintah Setda Provinsi DKI Jakarta Reswan Weswaryo, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Susi Marsitawati, Ketua TGUPP Amin Subekti, Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Provinsi DKI Jakarta Hendra Hidayat, Kepala Biro Pemerintah Setda Provinsi DKI Jakarta Premi Lestari. Sementara pejabat DKI Jakarta yang telah meninggal dunia karena COVID-19 adalah Lurah Meruya Selatan Ubay Hasan, Camat Kelapa Gading M. Hermawan, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah. Hingga saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Riza Patria lakukan isolasi mandiri. Sementara Gedung B Balai Kota DKI Jakarta ditutup hingga 3 hari ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Lahan khusus jenazah COVID-19 Muslim di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur telah penuh. Pihak TPU Pondok Rangon pun memutuskan melayani pemakaman dengan sistem tumpang. Sekitar 1,7 hektar lahan pemakaman TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur telah terisi oleh jenazah COVID-19, baik Muslim dan agama lain. Untuk jenazah COVID Muslim bahkan sudah terisi penuh. Oleh karena itu TPU Pondok Rangon menerapkan pemakaman tumpang bagi jenazah baru Muslim. Sistem tumpang yang dimaksud yakni dengan menumpangkan jenazah COVID-19 ke makam jenazah anggota keluarga atau orang yang dikenal. Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2007, sistem tumpang makam ini hanya bisa dilakukan atas persetujuan dari pihak keluarga. Pemakaman tumpang ini sudah mulai sejak pertengahan November lalu. TPU Pondok Rangon dilaporkan sudah tidak melayani pemakaman jenazah COVID-19 karena sudah penuh. Kita sapa Baby Kristami untuk informasi selengkapnya. Baby, bagaimana sejauh ini ketersediaan dari TPU Pondok Rangon khususnya untuk jenazah Muslim? Selamat siang Davi, Lovi dan juga pemirsa. Memang untuk TPU Pondok Rangon Jakarta Timur ini sudah terisi sekitar 1,7 hektar lahan yang dikhususkan untuk jenazah COVID-19 baik Muslim ataupun jenazah non-Muslim. Dan untuk saat ini khususnya bagi jenazah Muslim ini sudah penuh untuk jenazah COVID-19. Nantinya jika ada jenazah baru akan dimakamkan dengan sistem pemakaman tumpang yang dimana nantinya akan dimakamkan di atas makam yang sudah ada pada sebelumnya. Dan untuk makam ataupun lahan bagi jenazah COVID-19 yang non-Muslim ini tinggal hanya beberapa petak saja, tidak lebih dari 10 petak. Dan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2007, ini ada pun beberapa peraturan yang mengatur mengenai pemakaman khususnya yang dimana pemakaman tumpang ini bisa dilakukan jika jenazah baru dan juga jenazah lama memiliki hubungan keluarga ataupun kerabat dekat yang dimana kedua keluarga ini sudah ada persetujuan dan surat hitam di atas putih yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak keluarga. Dan setelah itu juga diharuskan ini dimakamkan untuk jenazah COVID di atas pemakaman ataupun makam yang bukan COVID yang dimana makam ini sudah berusia lebih dari 3 tahun. Yang seperti diketahui bahwa memang pandemi COVID-19 ini ada di Indonesia pada awal tahun 2020 sehingga memang umur dari pemakaman COVID-19 belum mencapai 3 tahun. Dan untuk saat ini memang tadi kami melihat dan juga mengkonfirmasi kepada pihak pengelola TPU Pondok Rangon bahwa untuk saat ini memang jumlah jenazah COVID-19 yang masuk ke TPU Pondok Rangon ini sudah mulai berkurang dan jika ada jenazah baru COVID-19 Muslim yang tidak memiliki kerabat ataupun keluarga yang sebelumnya sudah dimakamkan di sini, maka akan dilokasikan di TPU di daerah Tanjung Halak. Kembali ke Anda, Davi Lovi. Terima kasih Baby Kristami atas laporan Anda langsung dari TPU Pondok Rangon. Selamat bertugas kembali.
Beberapa wilayah daerah alami peningkatan COVID-19 seperti di wilayah Depok, Jawa Barat terjadi peningkatan kasus positif corona, di mana seluruh rumah sakit rujukan di Kota Depok untuk pasien COVID-19 sudah melebihi standar yang ditetapkan oleh WHO. Sementara di Solo, Jawa Tengah, Pasar Gede menghentikan aktivitasnya selama 7 hari ke depan. Meningkatnya kasus positif di Kota Depok. Seluruh rumah sakit rujukan di Kota Depok untuk pasien COVID-19 sudah melebihi standar yang ditetapkan WHO. Untuk ruang isolasi dan non-ICU telah terisi sebanyak 83%. Sementara untuk ruang intensive care unit atau ICU telah terisi 74%. Guna mengatasi hal tersebut, gugus tugas COVID-19 Kota Depok terus berupaya mencari lokasi untuk dijadikan sebagai tempat isolasi maupun ruang ICU. Selain menggunakan ruang isolasi di rumah sakit, gugus tugas Depok juga telah menggunakan ruang isolasi mandiri khusus bagi para pasien dengan gejala ringan atau orang tanpa gejala di Wisma Makara Universitas Indonesia sejak pekan lalu dan telah merawat sebanyak 194 pasien OTG. Kami tetap berupaya untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar, termasuk juga penambahan tempat ICU dan juga koordinasi dengan rumah sakit sekitar. Kami mengharapkan, terutama bagi OTG, tadi segera menyampaikan laporan kepada Satgas di tingkat kelurahan dan kecamatan dan juga puskesmas agar tidak terjadi perburukan. Karena kalau terjadi perburukan, tentunya akan membebankan kepada kapasitas jumlah tempat tidur di rumah sakit. Sementara itu, Pasar Gede di-lockdown oleh pemerintah Kota Solo karena 8 pedagang terpapar COVID-19. Dinas Perdagangan meminta semua pihak untuk patuh dan melakukan karantina mandiri. Sedangkan pedagang oprokan dan kios di luar gerbang juga diminta untuk tutup sementara. Yang jelas untuk memutus rantai penyebaran yang lebih luas di pasar ini ada kebijakan dan jelas untuk menutup sementara. Dari hari ini sampai tanggal 7. Ya secara ekonomi kita rugi, tetapi kita lebih untuk kesehatannya. Penutupan dilakukan hingga tanggal 7 Desember mendatang. Pihak pasar akan terus melakukan penyemprotan disinfektan selama penutupan berlangsung. Nantinya, setelah dibuka, protokol kesehatan akan diperketat dengan menambah durasi ronda masker. Dari Bandung dan Solo, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi kembali mengirim surat panggilan kedua untuk Rizik Syihab. Rencananya penyidik Polda Metro Jaya akan memeriksa Rizik Syihab besok. Penyidik Polda Metro Jaya dan Kapolsek Tanah Abang siang ini kembali mendatangi kediaman Rizik Syihab. Kedatangan polisi untuk menyampaikan surat pemanggilan kedua setelah Rizik Syihab tidak hadir dalam pemeriksaan kemarin. Sempat terjadi ketegangan antara polisi dan Laskar FPI di depan Gang Paksi jalan masuk menuju kediaman Rizik Syihab di Petamburan. Saat ini masih berlangsung negosiasi antara polisi dan Laskar FPI. Polisi masih menunggu di luar kediaman Rizik Syihab untuk bertemu dengan perwakilan pihak keluarga. Ayo,